Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaji pada hari ini diniati untuk ibadah, yang kedua untuk mencari ilmu ya. Karena ngaji itu bukan untuk nyari barokah. Kalau kamu nyari barokah itu wiridan. Kalau ngaji itu nyari ilmu. Diniati untuk nyari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan kita, sehingga kita beragama itu tidak jari ini, tetapi ngerti ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biniyati ta'alum wa ta'alim kama nawa ahluna wa aba'una wa jidaduna as-salihun wa kama nawa awliya hadil wilayah wa kama nawa sahib hadil ma'had Baki Abdul Hadi wa kama nawa syekhuna ki Ahmad Ibran Rashidi wa kama nawa syekhuna ki Jumlah Syashim wa kama nawa syekhuna Baki Muhammad Masruri Abdul Muqlih wa kama nawa syekhuna Baki Ahmad Bashuni Jumbar fi hayna yustada'una bi shifa al-marda wal hirasa was salamah. Allah yadkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ta'alimana fi ta'alimihim wa ta'alumana fi ta'alumihim wa anallaha yarzuquna al-futuh wal munuh wa rusukh wa sadi warruh wa taubatan nasuh wa anallaha yarzuquna al-ilma wal amala wa yahfaduna min az-zayy waz zalal wa anallaha yaghfir lana dhunubana wa yastur uyubana wa yudhib anna ghayra qulubina wa yujiruna min mudilatil fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa anallaha yarzuquna shihah wal afiyah wal rahmah wal barakah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sampai mana? Wahukiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa hukiya lenten ceritakan apa anahu temen setuhune kelakuan iku kanat ana sapa Rabi'atu Rabi'ah bintu Ismaila kang dadi anak wadone Ismail Asyamiyatu kang bangsa Syam. Syam itu daerah Damaskus, Suriah itu masuk Syam. Libanon itu masih masuk Syam juga. Kalau Khalij itu artinya negara-negara teluk kayak Saudi, Qatar, Yaman, Uni Emirat, terus Kuwait, Oman itu masuk Dual Al-Khalijah. Kalau Al-Maghrib, kalau Maghrib itu meliputi Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko, sama Mauritania. Nah, Mauritania itu termasuk di antara jajaran negara yang masih kuat memegang kitab turas ulama-ulama. Mereka sama kayak kita, bahkan lebih kuat secara hafalan. Kalau kita bisa hafal Alfiyah, bisa hafal Al-Maqsud, bisa hafal Imriti, mereka melebihi kita. Itu karena sistem pembelajarannya itu hifdzul mutun, menghafalkan matan. Nah, bagi kita orang Indonesia juga seperti itu. Santri-santri Jawa terutama itu kalau kita tanding di luar, dijajarkan dengan santri-santri Arab, kita menang banyak dalam hal nahwu shorof. Kenapa? Karena kita pembelajaran nahwu shorof itu ditunjang dengan metode utawi iki-iku. Apalagi shorof itu metode yang tidak ada di Arab, yang model fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, nggak ada kayak gitu. Itu ciptaan Kiai Ali, ya, Kiai Ali dari Jombang kalau nggak salah. Kiai Maksum Kiai Ali itu, makanya dari Jombang itu mantunya Mbah Hashim. Itu sangat membantu kita dalam memahami shorof, sehingga kita tanding masalah shorof dengan orang-orang Arab, kita menang. Saya dulu pengalaman ketika belajar di Universitas Zaitunah, waktu itu pelajaran bahasa Arab, ditanya tentang wazan infa'alla dan fa'illu, infi'lalan. Nah, itu ada salah satu kata, terus kemudian disuruh mengurutkan dari segi maf'ulnya bentuknya apa, terus isim fa'ilnya apa, terus bentuk masdarnya apa. Kita menang telak.
karena mereka bingung, tidak ngerti ada wazan, mauzun, mutobak dan lain sebagainya. Itu yang di sini ada ilmu sorof ya, itu dipelajari sing tenanan. Jadi nanti kamu bisa, ya syukur-syukur bisa kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu kanat Rabi'atu binti Ismail Asyamiyah kang bangsa Syam nisbatan ya, dinisbataken ila Syami maring negara Syam. Rupane Rabi'ah, sifat dari Rabi'ah imro'atu kang dadi bojo wadone Abil Husain. Abil Husain rupane Abil Husain Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abi al-Hawari bin ahli Dimashqa, termasuk penduduk kota Damaskus. Wa kana lan ana sapa al-Junaidu Imam Junaid al-Baghdadi. Yaqulu, Imam Junaid al-Baghdadi itu termasuk pembesar ya tasawuf dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Mbah Hashim itu dikatakan kalau kita bermadhab fikih itu mengikuti ala madhahibil arba'ah. Sementara dari akidah kita mengikuti dua imam, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu kemudian kita tasawuf mengikuti Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah ini Imam Junaid ini. Yaku yaqulu ngendika sapa Imam Junaid Ahmad bin Abil Hawari bin Abil Hawari iku raihanatu Syami, kembange kota Syam. Artinya benar-benar apa namanya pentolanya ya. Pentolanya orang Syam. Kalau di sini pentolanya siapa? Mas Budi. Ya, ya ibaratnya Mas Budinya ya. Ikutut aimuhu aweh mangan sapa Rabi'ah ing Ahmad bin Abi al-Hawari atau ama ing panganan atau ibakang enak apa ta'am ay al-mustaladda tegese enak. Wa tutayyibulan mangin-mangini sapa Rabi'ah hu ing Ahmad bin Abi al-Hawari. Ai tudammihu tegese nyiprati memercikan ya sapa Rabi'ah hu ing Ahmad bin Abi al-Hawari bitibi kelawan nyiprati nganggo minyak wangi wewangen. Wa taqululan ucap sapa Rabi'ah lahu maring Ahmad bin al-Hawari ai li Syekhi Ahmad tegese maring Syekh Ahmad. Rupane ngucap idhab budalo sira binasyatika kelawan trengginase sira. Trengginase itu semangat yang sangat luar biasa. Ai bi khifatika tegese kelawan enteng sira. Wa isra'ika lan kencengane sira. Disuruh cepet-cepet sana kamu pergi mas. Jadi suaminya dikasih makan yang enak, terus bajunya ditatain, terus diwangi-wangi nih. Habis itu disuruh cepet-cepet pergi. Kemana? Nah ini. Wa quwwatika lan kekuatane sira ila ahlika maring pira-pira bojone sira. Wa zaujatika tegese maring pira-pira bojone sira. Wa kana lan ana iku kang tetep kaduwe Ahmad bin al-Hawari apa sing ana imro'atun wong wadon ghairuha kang sakliyane Rabi'ah. Ai Rabi'ah tegese kang sakliyane Rabi'ah. Ai kana tegese ana iku lahu kang tetep kaduwe
Syekh Ahmad bin Abil Hawari, apa sing ana salah suniswatin telung wadon wairuha kang sakliyane Rabi'ah. Wa kanat lan ana sapa Rabi'atu Rabi'ah hadi rupane iya iki iku tusbihu nyerupani sapa Rabi'ah di ahli Syami kang manggon ing dalem negara Syam, menyerupai Rabi'ata ing Rabi'ah al-Adawiyata kang Rabi'ah al-Adawiyah bil Basrati kelawan tanah Basrah. Jadi Rabi'ah yang ini yang diceritakan di sini jadi istri dari Syekh Ahmad bin Abi al-Hawari itu bukan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, ini cerita yang lain dengan nama yang sama. Nah, si Rabi'ah ini juga mirip dengan Rabi'ah Adawiyah dalam hal dia justru memotivasi suaminya untuk poligami. Dia nggak baper. Kenapa? Karena konsep hidupnya dia itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kemarin Rabi'ah Adawiyah, fama yasihu jismi illa bi at-tasbih. Bahwasanya awakku ki sehat mergo siji sing jenenge tasbih, dudukan amangan. Jadi Rabi'ah ini mirip motivasi suaminya untuk nikah lagi dan mendukung penuh, bahkan dia dimasakin enak biar badannya kuat sehingga ketika berkumpul dengan istri-istrinya yang lain nggak lesu, nggak lemes. Ya, kalau kamu baper, karena apa? Ya karena itu tadi orientasi kehidupan manusia pada umumnya itu bukan untuk Allah dan Rasulnya. Ketika kita mencintai seseorang, kita kebanyakan dari kita lupa bahwasanya cinta kita itu sementara. Makanya kata malaikat Jibril, silakan kamu cintailah manusia yang paling kamu cintai, tapi ketahuilah, sadarlah bahwasanya dia akan mati. Kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Itu termasuk dari 3 perkataan Imam Ghazali yang terkenal itu. Ya, yang pertama apa itu? Dulu saya pernah menerangkan ya tahun lalu itu. Jadi ketika kita mencintai seseorang silahkan, itu bebas hak kita, tapi harus sadar bahasanya kita cintai itu akan meninggal dunia. Sehingga ahbib habibaka haunan ma asa antakuna bagidoka yauman ma bagidoka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Makanya kamu kalau punya musuh, apalagi lawan jenis, nek seri aja terlalu, bisa jadi nanti kamu jatuh cinta. BBC nanti benci dibilang cinta. Itu apa ada Pak? Banyak itu. Saya punya teman itu dulu waktu di kuliah ya di Indonesia, itu ya uring-uringan, benci-bencinan, tukaran atau main jeri. Tapi baru jadi bojone ya, gitu. Ya yang namanya kehidupan memang seperti itu enggak. Makanya kalau benci sama seseorang itu biasa saja. Bisa jadi itu besok kalau enggak jadi pasangan hidupmu menjadi partner bisnismu atau partner kerjamu. Bisa jadi. Karena rahasia tidak ada yang tahu. Wis benci sama seseorang ini dilalai besok kamu butuh sama orang itu. Wah, gimana itu? Gitu. Nah, kembali ke pembahasan ini bahwasanya Rabi'ah yang ada di kota Syam ini mirip dengan Rabi'ah al-Adawiyah, yaitu dia mempersilahkan suaminya untuk poligami dan bahkan mendukung penuh suaminya untuk kumpul dengan istri-istrinya selain dirinya. Wa kanat lan ono ai Rabi'atu tegese Rabi'ah hadi Rabi'ah yang di Syam ya. Iku idza kana tatkalane ono apa namanya
Rabi'ah iku ba'da sholatil isya'i ing dalem sakwise nglakoni salat isya tatayyabat mongko nganggo wewangi sapa Rabi'ah ai istakmalat tegese nganggo sapa Rabi'ah at-tiba ing wewangen wala bisat lan nganggo sapa Rabi'ah tiaba ing pira-pira dodote Rabi'ah, bajunya Rabi'ah. Ai allati lil mubasyarati kang baju kang dinggo kanggo kumpul ya. Kumpul maksudnya berhubungan seksual ya, jadi pakai baju, nek bahasanya sekarang itu pakai baju apa? Ya gitulah, ini nggak mau nyebut aku, nanti kamu ngerti dewe lah. Ya, saya nggak usah diajari bakal ngerti. Makanya ngaji kayak gini itu sebenarnya gimana ya? Ya ini ilmu laduni kamu mesti ngerti ini. Oke, dulu kiai saya waktu kita dulu teman-teman di Quratul Uyun itu nggak disetujui sama Al-Maghfurlah sama Pak Yai. Kenapa? Karena ini kitab isinya cuman hal-hal semacam itu, apalagi yang namanya Fathul Izhar. Kitab Fathul Izhar itu dibahas sama teman-teman itu termasuk apa ya? Penggiringan wawasan kepada wawasan yang tidak bagus, dalam arti akhirnya kamu menjadi terngiang-ngiang dengan hal-hal seksologi gitu. Ya akhirnya itu memicu pada hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi pendapat yang dinukil di dalam kitab Fathul Izhar itu bukan dari ulama, tapi ahlul firasah. Para ahli firasat. Ahli firasat itu siapa? Wong sing titen. Bukan ulama. Yang mengatakan, kamu kalau udah baca itu di bab akhir ya, itu ada penjelasan kalau yang ngapunten misalnya begini nanti begini ini begini gitu lah, kamu baca sendiri aja. Tapi itu nggak bagus untuk terutama kalian belum menikah. Kenapa? Karena kitab Fathul Izhar itu pembahasannya terlalu vulgar. Masih mending Uku Dulu Jen. Saya masih mau. Kenapa? Karena di dalam Uku Dulu Jen itu isinya tentang akhlak, hak-hak suami dan istri. Hal-hal yang kayak gitu-gitu cuman di bab 2 dan itu sedikit. Jadi aman, saya masih mau. Tapi kalau Quratul Uyun ya itu tak tolak. Apa meneh Fathul Izhar? Ya, jelas itu enggak bakal saya terima. Karena banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan pesantren malah ngajinya Izhar sehingga akhirnya pikirannya jadi liar. Ya imajinasi yang membahayakan, dan di situ setan punya kendaraan untuk menumpangi kamu hingga nanti menggiring kamu untuk melakukan kemaksiatan yang didorong oleh syahwat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau ini oke. Wala bisat siyabaha elatil mubasyarah wa atat lan nekani wa atat lan teko ya. Sapa Rabi'ah ila firasyi maring nggon turu ya. Kasure bojone yaitu Syekh Ahmad bin Abi Al-Hawari ai Al-Syekhi Ahmada, tegese Syekh Ahmad. Jadi kebiasaannya Rabi'ah itu kalau habis sholat isya itu dia tatoyaban nganggo wangi-wangi, terus habis itu labisat siyabah lil mubasyarah, sekiranya nganggo niki jarik gitu. Jadi tidak memakai pakaian yang rapet-rapet. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia membahagiakan suaminya, karena itu bagian dari ibadah. Terus setelah memakai pakaian begitu, dia mendatangi suaminya dan bertanya, faqalat nuli takon sapa Rabi'ah, alaki iku ana ta tetep kaduwe sira. Alaka iku ana ta kaduwe sira. Hajatun utawi kebutuhan fi nafsi ing dalem awak ingsun bil mubasyarati lawan kumpul ya.
amla utawa ora ana hajah. Jadi dia bertanya kepada suaminya setelah menyiapkan dirinya, badannya wangi, terus pakaiannya juga yang kira-kira mendorong untuk begitu ya. Terus dia tanya, "Mas, jenengan ajeng purun apa mboten?" Nah, jika suaminya jawab iya, dia akan ya ibadah pada malam hari itu. Tetapi jika tidak, dia mengganti pakaian dinasnya dengan pakaian mukenah, dan dia menghabiskan malamnya untuk ibadah, membaca Quran, sholat sampai subuh. Kita lihat di sini. Nah, gitu. Fa in kanat lan lamun ono iku lahu tetep kaduwe Syekh Ahmad apa sing ana hajatun kebutuhan, kanat mongko ono sapa Rabi'ah iku mau tetep sertane Syekh Ahmad ila an yarda muju yento ridho sapa Syekh Ahmad anha maring Rabi'ah. Jadi kalau seandainya suaminya menginginkan itu, dia akan membersamai suaminya sampai si suami itu ridho. Jangan sebaliknya, habis isya mbok tinggal dulu bojomu mbak ya. Besok kau udah nikah, ditanya dulu. Barangkali kadang itu soalnya nggak ngomong kayak gitu loh. Jadi sebagai istri yang solehah ya, itu tanya kepada suaminya apakah ada kebutuhan dengan dirinya atau tidak. Dengan purun kali kulo mboten. Kalau nggak purun ya sudah, kamu tinggal nggak apa-apa. Tapi nek purun ya dikancani kan gitu. Gak usah dipogakan, udah ngerti wis gede kabeh. Wa ilalan lamun ora takun ana iku lahu tetep kaduwe Syekh Ahmad apa sing ana hajatun kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan dengan dirinya, nazaat mongko nyopot sapa Rabi'ah siaba ing pira-pira dodote Rabi'ah allati kanat kang ana sapa Rabi'ah iku alaiha ing atase tiap atau bajunya, wahyalan hale utawi bajunya iku afkharu siabi luweh bagus-baguse klambi dodot, wala bisat lan memakai sapa Rabi'ah siaban ing pakaian suwiji akhara kang weneh apa siap lil ibadati kanggo ngibadah. Wanta sobat lan netepi sapa Rabi'ah ai sabatat tegese netepi sapa Rabi'ah fi musalla ing dalem nggon salate Rabi'ah hatta tusbiha sehingga manjing waktu isuk sapa Rabi'ah ai tadkhula tegese manjing sapa Rabi'ah fi sobahi ing dalem isuk. Jadi kalau misalnya suaminya lagi nggak pengen, si Rabi'ah akan mengganti bajunya dengan baju mukenah ya, bahasa sekarang itu, dan dia akan menggelar sajadahnya mojok di musola di rumahnya, dia membaca Quran, wiridan, sembahyang, tahajud dan lain sebagainya sampai subuh itu. Nah itulah yang menjadikan dia diangkat derajatnya oleh Allah menjadi waliyatun min auliyaillah, wali dari wali-walinya Allah. Wali itu apa? Wali itu artinya kekasih, al-habib ya. Jadi kalau kamu pengen jadi wali itu bukan artinya orang yang sakti. Sayangnya makna wali di Jawa ini sudah tereduksi ya, menjadi makna wali sama dengan orang sakti. Sing bagian soleh-soleh kira dibahas. Ketika ada cerita Sunan Bonang yang dibahas, Sunan Bonang bisa nggawe klopo dadi emas. Tapi tidak dibahas ibadah yang dilakukan oleh Sunan Bonang itu seperti apa. Semangat belajar ilmu agamanya bagaimana.
Lalu kemudian ketika kita bahas Sunan Kalijogo, yang dibahas kuwi Sunan Kalijogo topo pirang-pirang tahun, Joko Kali, baru kuwi sekti, muridnya demit, oke. Tetapi kesolehan beliau yang mengantarkan sampai kepada derajat menjadi kekasih Allah itu jarang dibahas. Sehingga akhirnya bagi orang-orang yang tidak suka dengan wali, menganggap wali songo itu hanya fiktif, hanya ilusi. Kenapa? Karena kita tidak membahasnya sebagai sosok yang umum seperti Rasulullah. Coba kalau kita membahas Rasulullah, apa kita bahas kesaktian Kanjeng Nabi? Kan enggak. Tapi yang dibahas bagaimana akhlaknya Rasul dengan para sahabatnya, bagaimana hubungan Rasul dengan istrinya, bagaimana ibadahnya Rasulullah. Nah itu yang disayangkan. Maka dari itu di sini tak wanti-wanti, wali itu bukan orang sakti tapi adalah orang soleh. Makanya ketika saya berdoa mesti saya mengajarkan kepada kalian kamana wa ahluna wa abauna wa ajdaduna as-salihun. Seperti niatnya simbah-simbah kita yang soleh. Kenapa ada sifat yang soleh? Ya karena itu orang soleh itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, jangankan karomah, keistimewaan itu akan dia dapatkan dengan mudah tanpa meminta amalan biar jaduk ditembak ora tembus. Nah, itu enggak. Apa kata para kiai itu? Allahumma inna nas'aluka salamah. Kita meminta keselamatan, bukan jaduk-jadukan. Kalau kita meminta keselamatan di jalan ya enggak ketemu kelitih. Tetapi kalau kamu niat pengen jaduk, yang dilalai ketemu kelitih buat nguji ilmumu, tedas karo gaman apa? Tidak. Makanya cerita-cerita para wali zaman dulu kok bisa Sunan Ampel begini, Sunan Bonang begini, Sunan Kalijogo begini, itu karena beliau tangganya adalah solehan beliau, ibadah beliau yang selalu dilakukan secara istiqomah yang kemudian menghasilkan karomah. Dari itu kata di dalam Syarah Al-Hikam ketika membahas al-istiqomatu khairun min alfi karomah, di situ dibahas karomah itu bukan kamu bisa terbang di atas awan, terus kemudian kamu bisa berjalan di atas air, tidak, itu semua bukan karomah, bukan kehebatan. Apa kehebatan kita? Adalah ketika kita bisa mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Hawa nafsu ini luar biasa, nek enggak bisa nyancang bahaya. Karena hawa nafsu itu dia seperti, jadi gini, manusia itu mewarisi sifat seperti hewan dan seperti malaikat. Kenapa? Karena seperti hewan kita itu secara bentuk sama. Apalagi sama monyet, tangannya ono bro. Ini mau buka toples bisa loh monyet. Terus kemudian punya bulu sama, kepala duwe. Bedanya apa? Mereka tidak dibekali dengan akal. Kalau kita dibekali dengan akal. Akal untuk apa? Membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu banyak sekali kasus-kasus kayak pelecehan terjadi di pesantren, dilakukan bahkan oleh tokoh-tokoh pesantren ataupun tokoh agama. Yang jelek itu bukan pesantrennya, yang jelek bukan Islamnya, yang jelek orang pribadinya. Kenapa? Berarti di situ dia belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, caranya gimana? Salah satunya dengan berpuasa. Maka dari itu nek kamu masih jomblo, ya, belum nikah, banyak-banyaklah berpuasa. Supaya apa? Supaya nggak baperan dan syahwatmu itu nggak meronta-ronta. Karena syahwat itu dia butuh energi. Energimu berlebih, mesti pikiranmu aneh-aneh, hari melakukan hal yang tidak-tidak. Tetapi nek kowe jangankan untuk melakukan hal tidak-tidak, luwe lemes sing mbok pikir mesti segondok karo tempe. Paling enak ki ngendi yo. Nah. Tapi nek awakmu wareg ya, kenyang, sing dipikir aneh-aneh. Pengen inilah, pengen itulah.
talkingi seseorang lah. Tapi kalau yang masih lapar, yang dipikir gorengan bariking tuku gorengan lah. Karena apa kamu puasa? Coba kamu puasa, mesti jam 4 sore udah ribut nyari takjil. Tapi coba kalau kamu nggak puasa jam 4 sore ngapain? Hah? Olahraga, ya bagus kalau olahraga. Makanya nggak olahraga. Nah, maka dari itu Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, semua mas mbak, itu mewanti-wanti kepada kita, syahwat itu adalah tunggangannya setan. Maka dari itu sempitkanlah, hentikanlah, putuskanlah tunggangannya itu dengan cara kamu berpuasa. Karena setan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui majrad dam, aliran darah. Maka tojiku, ya, sempitkanlah aliran darah kalian dengan cara apa? Asyam, dengan puasa. Seperti itu. Jadi kalau bisa, ya syukur-syukur habis Ramadan puasa Syawal 6 hari, ditambah lagi kemudian puasa dilanjut Senin Kemis, mumpung habit puasa itu masih ada. Jadi kamu tidak menjadi hambanya Ramadan, tetapi menjadi hambanya Allah. Kalau kamu menjadi hambanya Ramadan, kamu sibuk mikir ibadah, maca Quran, sembahyang dan lain hanya musiman saat bulan Ramadan. Tapi kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu pengen menjadi hambanya Allah, ketahuilah bahwasanya ibadah sunnah itu lebih luar biasa fadilahnya daripada ibadah wajib. Karena ibadah sunnah itu adalah profitmu, kalau ibadah wajib itu adalah modal pokokmu. Barat orang jualan, kalau kamu ngelakoni wajib, maka yang kamu dapatkan hanya modal pokok. Tapi kalau kamu melaksanakan sunnah, maka itu profitmu. Seperti itu. Kembali ke sini, ya, bahwasanya si Rabi' al-Adawiyah itu seorang wali soleh yang diangkat derajatnya oleh Allah lantaran dia ridho melayani dengan sepenuh hati suaminya. Nah, yang laki-laki gimana Pak? Yang laki-laki juga sama. Kalau bisa ya kita ngelayani istri, nek iso, nek ora iso ya ora apa-apa. Iso wae. Dan nek pengen. Kenapa ya? Karena ini sifatnya tidak memaksa hal semacam ini. Kamu pengen naik derajatnya, ya itu hak kamu. Kamu pengen biasa-biasa saja juga itu hak kamu. Karena kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih mau melakukan kemaksiatan atau mau melakukan ketaatan, mau cari pahala atau mencari dosa. Itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Makanya kita diturunkan di bumi, tidak di surga selamanya. Nah banget kan gitu. Sampai mana itu? Wanta sobat sabata fi musolahata tusbiha ayatut hilo fi sobah wa kanat hiya wa kanat lan ono Rabi'ah ya Rabi'ah ay Rabi'atu bintu Ismaila tegese Rabi'ah kan dadi anak wadone Ismail iku da'at ngajak sapa Rabi'ah. Jadi ini cerita alurnya alur mundur ini ya. Jadi kenapa kok bisa nikah sama Syekh Ahmad bin Abi Al-Hawari ya. Abil Husain siapa tadi? Syekh Ahmad bin Abil Hawari benar. Kenapa kok bisa nikah dengan Syekh Ahmad? Ceritanya gimana? Lah ini ceritanya. Da'at ngajak sapa Rabi'ah ibna Abil Hawari ing ibna Abil Hawari. Ngajak-ngajak ila tazawuji maring Rabi biha kelawan Rabi'ah li'annahu krana temen setuhune kelakuan ai asyana tegese kelakuan iku kana ana iku lahat kang tetep kaduwe Rabi'ah ai Rabi'ata tegese kang tetep kaduwe Rabi'ah apa sing ana zaujun bojo lanang qablahu ing dalem sadurunge Ahmad bin Abi Al-Hawari ay Ahmad bin Abil Hawari tegese Ahmad bin Abil Hawari famatat mongko sedo sapa bojo pertamane Rabi'ah
Ai az-zauju tegese bojo al awalu kang pertama anha saking ninggal saking Rabi'ah ai Rabi'ata tegese Rabi'ah wa warisat lan warisi sapa Rabi'ah minhu saking bojo pertama ai az-zauji tegese bojo pertama mewarisi malan ing bondo jazilan kang akeh apa mah. Jadi ceritanya Rabi'ah itu mengajak Syekh Ahmad untuk menikah karena sebelumnya Rabi'ah binti Ismail ini sudah pernah nikah dengan suami pertamanya, tetapi suami pertamanya meninggal dunia. Karena dia janda, kalau dalam ilmu waris ya, si istri ini dia tidak kena termahjub ya, dia langsung jadi pewarisnya yang paling banyak karena tidak punya anak. Jadi tidak termahjub oleh siapapun, otomatis bondo harta yang dia dapatkan dari suaminya ini banyak sekali. Seperti itu. Lah karena dia punya harta yang sangat banyak, dia bingung. Ini bondo kanggo apa ya? Karena dia cuman hidupnya untuk ibadah. Gaweane terus Quran karo ngaji. Ibaratnya alumni Al-Hikmah yang kerjanya istilah ngapal ke Quran, teko-teko bojo untuk saudagar kaya raya. Habis itu suaminya meninggal. Tapi kan mewarisi banyak harta. Ya. Jadi kamu jadi janda kaya mbak. Ya. Terus bingung. Biasanya cuma hidupnya kuliah, terus ke asrama, terus ngaji kudu jen, bingung iki duit semene akeh kanggo apa yang buka toko ora ngerti. Ya. Jualan online yang nggak paham, sehari nikah lagi aja lah. Nah. Tetapi alasannya apa? Kok bisa pengen nikah lagi? Ya, kita lihat. Aneh. Fa'aradat mongko ngarepake sapa Rabi'ah ay Rabi'atu tegese Rabi'ah ngarepake min Ibni Abil Hawari saking Syekh Ahmad bin Abil Hawari an yatasodda ing yen to madhep sapa Abil Hawari Ibnu Abil Hawari ayata wajah tegese madhep ya. Madhep itu berorientasi lah ya untuk menuju pada sesuatu itu. An yatawajjah tegese madhep sapa Ibnu Abil Hawari madhep li infaqi dalikal mali maring ndermaake mengkono-mengkono bondo ala ahli dini ing atase wong-wong ahli agama wal khairi lan bagus fi amin ing dalem aweh panganan wa nahwihi lan sepadane it'am. Kenapa li anna rajula krana temesune wong lanang iku aufaku luweh patut ai aslau tegese luweh pantes lidalika maring mengkono-mengkono infak ai al infaqi tegese maring mengkono-mengkono infak wal mar'ata lan temen setuhune wong wadon iku aqwamu luwe adil ay adilu af'alu a'dalu tegese luwe adil bihi kelawan dalika infak ay bidzalikal infak tegese kelawan mengkono-mengkono nginfak walidalika mongko krana mengkono-mengkono maksud infak ai al-ghardi tegese sejo al-mad ikang ditutur apa sejo
da'athu mongko ngajak sapa Rabi'ah hu ing Syekh Ahmad, ngajak-ngajak bi an yatazawwaja kelawan yento menikah sapa Syekh Ahmad biha kelawan Rabi'ah rahmatullahi alaihima. Jadi sudah punya harta banyak, dia pengen ya fa'aradat bin abil hawari an yatasadda li infaqi dalika, dia pengen Syekh Ahmad ini menginfakkan harta peninggalan suaminya. Jadi supaya tidak jadi fitnah, maka jalannya nikah dulu. Ya karena ini orang soleh, ya pikirannya orang bakal nggawa melayu ban. Nah nih, tetapi nek kamu wah lumayan aja mumpung ono rondo ngecek rapi sugih sisan tak go melayu. Tetapi kalau ini Syekh Ahmad orang soleh, dia sadar bahwasanya bagus. Kenapa kok Rabi'ah pengen Syekh Ahmad menikah untuk menginfakkan harta mantan suaminya dalam hal memberikan fasilitas kepada santri, memberikan makanan? Karena seorang laki-laki itu lebih pantas ketika menafkahkan hartanya daripada seorang wanita. Kalau seorang wanita menginfakkan hartanya, itu bikin banyak salah persepsi. Dikiranya misalnya kamu ngasih, dilalui kamu saudagar kaya mbak, duitmu oke, sahamu pirang-pirang, terus kamu rondo ya. Kok rondonya orang seneng ya? Ya kamu janda kaya, terus pengen sodakoh kepada santri Al-Farabi misalnya. Wah itu langsung salah persepsi. Wah jangan-jangan ini ibu-ibu itu suka sama saya, lumayan. Ya. Ayo banyak salah tangkap, bahaya itu. Makanya di situ dikatakan aufaku ay aslah, luweh pantes untuk menginfakkan harta laki-laki itu begitu. Nek perempuan untuk apa? Adilu, dia adalu, dia lebih adil. Jadi kalau perempuan itu bisa adil, karena apa? Laki-laki kadang nggak pakai adil, wis ujuk-ujuk duit 50 juta dibroke karo orang satu. Misalkan dia punya guru nih, ada seorang suami, misal kamu mas, dilala kamu ngaji sama saya ya. Terus sudah tua kamu jadi pengusaha, duit mokeh, tiba-tiba ingat, wah iya Pak Johari biasa ngajari aku dulu jen, aku tak transfer 50 juta lah. Nah, kalau kamu nggak pamit sama istrimu, 50 juta itu tertransfer ke saya. Tapi bojomu nengok mak ngamuk. Ini 50 juta kok dinake wong kabeh piye iki Mas? Yo aku seneng ya iki guruku ya, misalnya itu sing seneng aku ya. Tapi istrimu ngamuk-ngamuk, kenapa? Karena bagi dia itu nggak make sense, nggak masuk akal. Kalau mau sedekah ya berapa lah? Masih punya ada tanggungan anak, istrinya ada tanggungan saudara. Oleh karena itu dalam hubungan suami istri, kalau bisa ketika mau mengeluarkan harta, entah itu punya si istri, entah itu punya suami, rembukan dulu. Jangan sampai istrimu nggak tahu kamu sodakoh pada seseorang. Sodakoh apik, tetapi kamu membuat istrimu nggak tahu, itu apik. Nah ketika barang apik dilakukan dengan cara yang tidak apik, akhirnya barang apik jadi orang apik. Jadi gitu, paham? Kenapa saya melihat ini banyak terjadi hal semacam ini di tengah masyarakat. Jadi si istri itu orang ngerti, tahu-tahu suami sudah menyiapkan tanah berhektar-hektar untuk guru ngajinya. Itu bagus, senang guru ngajinya, apik itu ya. Tapi yang nggak bagusnya tidak komunikasi dengan pasangan. Maka dari itu besok kalau punya harta banyak, pengen sodakoh, misalnya wah itu asrama Al Hikmah kok ketoke reot ngene mesake, aku tak sodakoh lah, nggak apa-apa ya.
Tapi sodakohnya itu kamu komunikasi dulu dengan pasangan sehingga tidak jadi salah paham dan malah jadi ribut seperti itulah. Di sini Rabi'ah binti Ismail itu ingin menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang ahli agama, karena laki-laki lebih patut, lebih pantas menginfakkan harta. Dengan alasan itu si Rabi'ah binti Ismail akhirnya mengajak Syekh Ahmad untuk menikah. Jadi orientasinya itu bukan karena Syekh ganteng ya, bukan karena Syekhnya itu pinter dan lain sebagainya, tapi lebih digarisbawahi di sini itu karena Syekhnya itu orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah sehingga tidak akan membohongi Rabi'ah binti Ismail. Jadi kalau kamu ya Allah pengen untuk bojo sing bisa mendukung aku, ya kamu jadi orang yang bertakwa dulu sehingga besok bisa ditemukan dengan orang-orang yang satu jalan sekufu sama kamu. Tetapi gimana Pak, kalau saya sudah ndonga, saya wis doa, wis tirakat, tak posoni Senin Kemis Pak, oleh bojone seperti itu, ya itu bagian dari takdir. Itu terima saja karena jatah orang itu masing-masing. Ada yang orang itu diuji dengan rumah tangganya bentuknya nggak punya keturunan selama bertahun-tahun. Ada yang diuji keturunan ada, tetapi dia hubungan dengan mertuanya tidak bagus. Ada yang hubungan mertuanya punya keturunan tapi ekonominya sempit. Ada yang ekonominya oke, punya keturunan, hubungan dengan mertua oke, punya tetangga julid. Jadi ujian itu nggak akan ada selesainya. Karena kita hidup di dunia. Kalau kamu pengen kehidupan kayak di novel Ketika Cinta Bertasbih, ya itu hanya hayalan. Ya. Nggak akan ada, misalkan santri kepenak temen uripe ning pondok bar kuwi Bali dilamar karo wonge sugih, terus awakmu langsung naik jadi kiai gede, katakan seperti itu dan lain-lain. Itu nggak ada yang ujuk-ujuk seperti itu. Itu kenapa dibuat indah, karena itu novel. Kalau hidup nyata nggak seindah novel. Ya, jadi kamu harus sadari kalau membaca novel, sadarlah ya. Karena perempuan biasanya begitu, baca novel hanya punya tuntutan yang macam-macam, mesak ke mas-masi. Dia datang-datang ditolak ya. Gara-gara kok karakternya tidak sesuai dengan novel ya. Iya, jangan seperti itu ya. Minimal kamu kalau menerima laki-laki itu dia soleh, sholatnya madhepe ngulon. Orang madhep ngalor ya, repot itu nanti. Ya, minimal itu dia bertakwa, dia ngerti agama, nggak macem-macem, insya Allah. Tapi dia punya masa lalu yang kelam Pak, gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting dia sekarang sudah tobat. Kok nggak apa-apa Pak? Ya gini, ada teorinya nih. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, maksiyatun awrasat dullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat yang kemudian melahirkan rasa hina dan rasa kefakiran kepada Allah. Kamu menjadi hamba Allah yang benar-benar sadar, aku ki sapa, aku wong manusa akeh dosane, gara-gara aku pernah ngelakoni maksiat. Itu lebih bagus daripada santri. Dia ibadah, dia ngaji, tetapi dia sombong di dalam hatinya, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Itu celaka. Maka dari itu kamu kalau melihat preman tobat itu masih lebih baik daripada lihat santri yang sombong. Karena sifat sombong itu bahaya. Nah itu, jadi kalau misalkan didatangi oleh orang yang punya masa lalu kelam, ya nggak apa-apa, dilihat dulu. Banyak kok cerita-cerita preman tobat menjadi yang luar biasa, seperti yang pernah saya ceritakan. Di Semarang itu dulu ada mantan pekerja seks PSK, terus kemudian dia tobat, sekarang jadi nyai. Ada beneran. Saya tahu orangnya, tapi saya nggak mau sebut.
Kenapa? Ya karena itu masa lalu itu adalah sesuatu bagian dari perjalanan hidup seseorang. Masih mending masa lalu itu sebagai orang nggak benar daripada masa lalumu itu orang benar. Misal status pernah menjadi soleh. Solehnya pernah, kalau pernah lebih baik pernah, saya pernah menjalani maksiat, ini masih pernah, daripada saya pernah soleh. Sekarang udah enggak soleh berarti, nah itu malah bahaya ya. Jadi kalau mau mencari pasangan itu dilihat seperti itu, jangan terlalu kemakan dengan khayalan, akhirnya kamu terlalu banyak pilih-pilih, akhirnya jomblo terus. Udah, kalau ada laki-laki baik, agamanya, keturunan orang baik, jelas rumahnya di mana, nggak ghosting, ya. Langsung set terima gitu. Tapi kalau rumahnya aja nggak jelas, ya jangan diterima. Jangan-jangan, nah itu. Karena pernah ada cerita, dulu saya pernah diceritain sama Pak Lebih di kampung saya. Pak Lebih itu bahasa Indonesianya apa? Yang tukang nikahin orang itu loh di kampung ya, Modin lah ya. Ada waktu itu mas-mas, kelihatannya masih muda. Dia pengen nikah dengan orang di kampung itu. Syarat nikah itu kan harus, kalau dia sebagai tentara itu harus meminta izin, minta surat kepada komandannya. Nah, si tentara ini ditanya, jenengan punya izin buatan Pak dari komandan? Wah, supe kalau Pak. Alasannya supe. Terus nggih, kalau nganu nyuwun rumiyin. Terus dia pulang sampai 1 tahun itu nggak pernah balik lagi ke situ. Ternyata si orang ini punya usut sudah punya anak istri, karena dia pindah tugas, seakan-akan dia menjadi profil baru. Untungnya pemerintah kita adil. Jadi kalau tentara yang sering pindah tugas itu kalau pengen nikah, dia harus dapat izin dari komandannya lah. Poligami, kalau dia poligami dipecat. Nah, itu keadilan negara kita itu membuat syarat seperti itu, jadi nggak bisa main lah. Itu kalau mau nyari calon ya rumahnya jelas, ini janda atau perawan, ini duda atau perjaka, gitu. Jangan sampai tergiur dengan penampilan, ternyata duda beranak 3. Ada cerita seperti itu, saya juga pernah mengalami cerita teman-teman yang seperti itu. Dia udah suka sama orang, udah jatuh cinta, udah baper, chattingan, ketika sudah mau nikah dia hilang. Terus ditelusuri sama si perempuan ini, ternyata dia sudah punya anak 3. Itu gimana ya, patah hati. Maka dari itu kalau mau mencari calon itu nggak usah neko-neko, wis yang penting soleh, syukur-syukur ya pinter golek bondo, tapi pinter ya nggak popo ya, yang penting soleh. Itu penting, soalnya kita hidup di akhir zaman yang itu menjadi kebutuhan untuk mendidik anak. Saya kira cukup ini, kita wis rame ket mau ya. Oke, matur suwun. Ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini tinggal 1 cerita atau 2 cerita insyaallah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.